Assalamualaikum Ibu. Dan mulai lagi betul Ibu. Baik Ibu, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di sini untuk mendengarkan hasil screening dari Ananda Dinda. Sebelumnya, apakah Ibu sedang buru-buru atau ada agenda lain? Enggak Ibu, saya mah di rumah nggak ngapa-ngapain. Baik, Ibu. Kalau gitu berarti nyantai Ibu menjelaskannya baik. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan hasil screening yang sudah dilakukan sebelumnya dengan Ananda Dinda untuk melihat bagaimana tumbuh kembang Ananda Dinda pada usia 12 bulan, betul. Nah, perlu digarisbawahi juga, screening ini dilakukan untuk memantau perkembangan secara menyeluruh, bukan untuk melabeli atau mendiagnosis Ananda Dinda, melainkan untuk memastikan bahwa setiap aspek perkembangannya berjalan sesuai tahapan usianya. Pada screening ini kami menggunakan lembar Dancer 2, boleh dilihat lebih dahulu Ibu. Di sini itu tesnya dilakukan sesuai Sebanyak ini Ibu? Ya betul, tapi nggak sampai sini, hanya sampai usia Ananda yaitu 12 bulan. Nah, untuk tes yang sudah berhasil dilakukan oleh Ananda Dinda akan diberikan tanda L atau lulus, dan jika tidak berhasil akan ditandai dengan huruf G atau gagal. Nah, perlu Ibu ketahui juga bahwa perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Oleh karena itu, yang kami nilai hari ini untuk melihat apakah kemampuan yang ditunjukkan Ananda sesuai pada tahap usianya, dan apakah ada potensi lain yang perlu distimulus lebih lanjut. Dalam screening ini kami mengamati beberapa aspek penting, yaitu motorik kasar, bahasa, adaptif motorik halus, dan perkembangan sosial. Itu sebelumnya Ibu, saya mau tanya dulu, itu satu hari semuanya dites? Betul Ibu, secara langsung, karena ada beberapa yang bisa langsung dites gitu, berkesinambungan satu sama lain. Baik Ibu, sebelumnya apakah mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau saya jelaskan terlebih dahulu? Jelaskan terlebih dahulu. Nah, dari segi motorik kasar, alhamdulillah Ananda sudah bisa melalui semuanya kecuali berjalan mundur, karena memang sebenarnya berjalan mundur itu masih tahap awal pada usia Ananda Dinda. Jadi tidak apa-apa karena kalau misalnya belum bisa. Selanjutnya di aspek bahasa juga, alhamdulillah semuanya sudah bisa dilakukan, semuanya lulus pada tahapan usianya. Ananda bisa bersuara, bisa tertawa, berteriak, menoleh ke arah bunyi, meniru kata-kata yang saya katakan. Bahkan pada saat saya tanya pergi dengan siapa, bisa menjawab mama, papa, seperti itu. Dan sudah bisa mengonceng Ibu pada saat bermain, menyebutkan 1-3 kata. Pada aspek adaptif motorik halus juga alhamdulillahnya sudah, tetapi belum bisa mengikuti lewat garis tengah, dan itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan Ibu. Terus Ananda itu sudah bisa meraih mainan yang diinginkan, menaruh barang-barang pada tempatnya. Selain itu bisa megang barang dengan ibu jari dan telunjuk jari seperti mencabik. Nah, pada aspek terakhir yaitu pertemuan sosial, Ananda sudah bisa melakukan semuanya. Tidak ada yang gagal seperti bertepuk tangan, makan sendiri walaupun tumpah-tumpah, itu tidak apa-apa karena masih dalam tahap perkembangan. Dan itu sudah bisa menatap muka kita, melakukan tatap mata. Selain itu bisa ketemu secara spontan pada saat saya menyapa Ananda, bisa minum dengan cangkir sendiri walaupun ada sedikit tumpah-tumpah, dan meniru beberapa kegiatan. Baik Ibu, sudah saya jelaskan semuanya. Apakah ada yang masih ingin Ibu tanyakan terkait hasil screeningnya? Nggak ada ya Ibu yang ditanyain, tapi untungnya hasilnya normal, karena tadi saya pas dengar itu sempat khawatir gitu karena anak saya masih belum masih gagal katanya di sini, jadi saya khawatir, tapi karena masih berkembang tahap perkembangannya Ibu, jadi ya sudah.
Sebenarnya tidak perlu khawatir Ibu karena tes ini itu akan dilakukan lagi nanti beberapa bulan ke depan dan hasilnya itu sementara Ibu tidak permanen, jadi tergantung stimulus yang diberikan di rumah dan di sekolah gitu Ibu. Nah kalau begitu stimulusnya bagaimana Ibu supaya barangkali saya bisa mengajarkan gitu di rumah? Ya, memang perlu adanya kolaborasi antara ibu di rumah dengan orang tua, dengan ayah, dengan keluarga yang lain, dan dengan sekolah. Untuk rekomendasinya, stimulus di rumah itu boleh Ananda diajak berjalan-jalan tanpa ada pegangan, tapi tetap diawasi dan di tempat yang aman, jangan di tempat yang berbahaya. Terus biarkan juga Ananda untuk makan dan minum sendiri, walaupun masih tumpah-tumpah itu gak apa-apa, karena itu hal yang wajar. Terus bisa diajak ngobrol, dibacakan cerita juga. Terus untuk motorik kasarnya boleh tadi diajak jalan-jalan di sekitar rumah, tetap dipantau, dan kami juga di sekolah akan melakukan stimulus yang sama agar perkembangannya lebih optimal lagi. Berarti setelah saya stimulus di rumah nanti saya ceritakan lagi Ibu. Ya betul Ibu, jika ada kendala atau ada kecurigaan Ibu terhadap Ananda Linda, Ibu boleh langsung berkonsultasi dengan kami agar kami juga bisa menindaklanjut terkait hal tersebut. Itu harus berapa bulan Ibu distimulasi kayak gitu? Untuk stimulasi itu dilakukan setiap hari Ibu, dan untuk pemantauan ulangnya nanti hasilnya akan dilihat 3 bulan kemudian dan akan saya sampaikan lagi bagaimana perkembangan terkait Ananda Linda. Begitu Ibu. Kalau misalnya anaknya susah gitu Ibu diajak latihan stimulasinya, itu saya harus gimana Ibu? Soalnya saya takut salah juga kan, gimana ya, baru pertama jadi orang tua gitu. Ya tentunya itu hal yang ditakutkan oleh banyak orang tua Ibu. Untuk hal itu Ibu bisa pelan-pelan aja ajak anaknya, jangan langsung. Kalau misalnya memang anaknya nggak mau, Ibu ajak pelan-pelan, jadi lama-lama juga anaknya akan terbiasa. Berarti karena tadi kata Ibu masih normal, berarti saya harus perlu ke terapi? Tidak perlu Ibu, karena secara keseluruhan perkembangannya itu sudah normal. Tidak perlu ada terapi atau rujukan ke psikiater atau ke psikolog, hanya perlu stimulus saja untuk meningkatkannya. Untuk yang pada tahap tes yang gagal itu, memang Ananda itu memang belum terlalu fokus pada saat tes, jadi masih terdistraksi oleh hal lain seperti melihat mainan, mendengar suara yang lain. Jadi distimulasi saja di rumah dan di sekolah juga tentunya akan kami stimulasi. Jadi tidak perlu ada rujukan ke manapun. Baik Ibu, terima kasih. Ya baik Ibu, dari hasil screening yang sudah saya sampaikan, dapat saya kumpulkan bahwa perkembangan Ananda Dinda ini berada pada tahap perkembangan yang normal sesuai tahapan perkembangan untuk usianya, yaitu 12 bulan. Seiring bertambahnya usia, tatang perkembangannya juga akan selalu bertambah, sehingga perlu adanya pemantauan ulang. Di 3 bulan kemudian saya akan berkoordinasi lagi dengan Ibu bagaimana tesnya akan dilakukan, dan hasilnya juga akan saya sampaikan lagi secara mendetail dan terbuka dengan Ibu sehingga perkembangannya optimal sampai di usia selanjutnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ibu. Ya, paling stimulasinya dijaga ya Ibu di rumah agar perkembangannya semakin pesat. Nanti saya coba di rumah Ibu, semoga ada perubahan gitu. Ya betul, amin. Sekian Ibu dari saya. Terima kasih sudah meluangkan hadir. Ibu, saya juga terima kasih karena sudah bersedia melakukan tes screening kepada anak saya ya. Karena saya jujur saja tidak tahu kalau di rumah harus bagaimana gitu kalau bukan sekolah yang melakukan tesnya. Baik itu Ibu, kalau seperti itu ya, karena saya sudah jelas tadi penjelasannya, mungkin itu aja ya. Jadi nanti saya kesini lagi, betul? Ya betul, nanti saya koordinasikan lagi terkait waktunya. Terima kasih ya Ibu dan terima kasih hadir. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.